Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita awali renungan minggu pagi pada hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Luar biasa ya, jangan biasa-biasa saja. Karena kasih Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami persembahkan dengan tulus hati Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Hingga pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk beribadah kembali, tapi karena keadaan belum memungkinkan, kami harus selalu mentaati anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu dan penyertaan Tuhan dalam langkah hidup kami, sehingga kami tetap bersuka cita dan selalu mengarahkan pandangan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka pikiran hati kami Tuhan, untuk dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu, dan siap untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni dosa orang-orang lain Tuhan. Kami siap Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini tanggal 16 Agustus, besok tanggal 17 saudara-saudaraku, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, awal Agustus sudah ramai diselenggarakan acara-acara di kampung-kampung dimanapun untuk menyambut hari kemerdekaan ini. Karena hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus ini diistimewakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan kemerdekaan ini kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa was-was akan penjajahan. Memang kita tidak ikut dalam memerdekakan bangsa ini pada tahun 1945 karena kita belum lahir. Tapi marilah kita tetap mengingat sejarah bangsa kita, bahwa pahlawan-pahlawan kita pada tahun 1945 berjuang dengan segenap jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Dengan belajar sejarah dalam hal kemerdekaan, kita dapat hormat atas upaya pahlawan-pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan tersebut. Dengan mendapatkan kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas menentukan masa depannya sendiri. Tapi dengan kemerdekaan yang telah diraih ini,
banyak hal yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Demikian yang harus kita lakukan sebagai rakyat dan bangsa Indonesia ini. Harus tetap bersatu padu membangun bangsa ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun mendapatkan kemerdekaan dari kuasa dosa. Karena kasih anugerah Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, benar-benar memerdekakan kita dari kuk perhambaan karena pengorbanannya. Mari saudara-saudara kita baca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1-15. Nanti dapat saudara-saudara baca seluruh ayat ini tuh. Saudara, saya bacakan ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah menjadi kutuk karena kita, saudara-saudara, supaya kita dapat memperoleh berkat. Tuhan Yesus menanggung salib supaya kita meraih mahkota. Berarti apapun yang Tuhan Yesus kerjakan lewat penderitaannya adalah untuk melepaskan, untuk membebaskan kita sehingga kita dapat hidup sebagai orang yang merdeka. Kita sebagai orang Kristiani, hidup yang dimerdekakan dari belenggu dosa akan tampak jelas dalam keseharian kehidupan kita. Dampak ketika kita memperoleh hidup merdeka, yang pertama saudara-saudara, kita akan hidup bersyukur. Hidup yang tidak merdeka akan penuh dengan sungut-sungut. Berarti kalau hari-hari kita penuh dengan sungut-sungut, itu tanda bahwa hidup kita tidak merdeka. Sebab hidup yang merdeka akan ditandai dengan syukur. Karena kita tahu bahwa kita telah ditebus, telah dimerdekakan. Hal yang kedua, kita dampak dari ketika kita memperoleh hidup merdeka, yaitu kita tak akan mau diperhambakan lagi. Kita tidak mau dijajah lagi, saudara-saudara. Ketika kita sudah merdeka, iblis mau mengikat kita lagi, mau menjadikan hidup kita terikat lagi. Tapi ketika kita sadar bahwa kita sudah merdeka, setiap kali ada bujuk rayu untuk berbuat dosa lagi, kita akan menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita katakan, aku tidak mau diperhamba lagi. Hal yang ketiga, dampak ketika kita memperoleh hidup yang merdeka, kita akan sadar akan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Yang harus kita pahami dalam kemerdekaan bangsa kita bukanlah kemerdekaan untuk turun ke jalan lalu menari-nari dan berkata merdeka, melainkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sesuai talenta, taat akan peraturan-peraturan, taat akan undang-undang yang ada di negara Indonesia ini. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, dampak dari kita memperoleh kemerdekaan, hidup kita harus siap berkorban. Ketika kita sudah merdeka, kita harus siap berkorban untuk mengisi kemerdekaan itu. Dunia hari-hari ini cenderung mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tapi sebagai orang percaya, kita harus rela berkorban demi kebahagiaan rumah tangga, demi mengisi kemerdekaan kita. Hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dimerdekakan dari belenggu. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa.
Jangan mau diikat lagi oleh apapun yang ada di dunia ini. Ingat, ketika hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan firman Allah kita jadikan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka kita akan hidup dalam kepastian, hidup dalam kemenangan, dalam kuasa Tuhan dan mukjizat serta perkara-perkara yang luar biasa. Marilah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan segala kemampuan kita. Sebagai orang Kristen, kita taat dan melakukan firman-firman Tuhan. Dan sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita taat hukum, taat peraturan-peraturan, dan selalu peduli pada toleransi bangsa ini. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Merdeka! Mari saudara-saudara terkasih, kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Puji syukur Bapa Surgawi, hingga saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan sehingga kami dapat melakukannya, mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan yang memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atas.
kami Jemaat GKI Cangiran, kita bersama-sama tunduk dalam doa. Ya Bapa surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami selamat sampai pada pagi hari ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa Indonesia. Ya Bapa, berkatilah negara kami Indonesia Bapa, sehingga kami dapat keluar Bapa dalam setiap permasalahan yang negeri kami ini hadapi. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk Jemaat-Mu GKI Cangiran ya Bapa, khususnya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati, dan menyelamatkan. Ya Bapa, biarlah kasih karunia-Mu ya Bapa tercurah dalam setiap Jemaat-Mu GKI Cangiran. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah ya Bapa secara langsung di gereja Bapa, kami yakin dan percaya iman kami akan tetap setia kepada Engkau. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang saat ini belum bisa belajar ke sekolah ya Bapa karena pandemi virus corona ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya Engkau akan menyelamatkan anak kami. Engkau juga akan memberikan kepastian kepada anak-anak kami walaupun saat ini belajar lewat online. Ya Bapa surga, harapan kami ke depan ya Pak, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan hari yang cerah dalam kehidupan kami di masa-masa mendatang. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami selamat sampai pada hari ini. Terima kasih ya Pak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tutup bagian pagi ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.